Nama gua ya Barata Dwi Putra. Gua sekarang sibukannya sebagai builder di Track Motorcycle. Udah kayaknya itu sih. Sama freelance designer. Waktu gua kuliah gua ngambil majornya desain emang. Ngambil major desain komunikasi visual. Habis itu cuman along the way ya gua tiba-tiba ada di bengkel, bikin bengkel sama teman-teman waktu itu. Mulai bikin bengkel itu sekitar 2012-an lah. Idea sih udah lama sih, udah kayak 2011 gitu, udah tercetus gitu pengen bikin sesuatu yang kayak gini gitu. Cuman baru kejadian kayak 2012-2013 gitu. Dari awal Mas bangun Thrive-nya udah langsung jadi builder? Gue memfokuskan diri di situ karena gue ngerasa gue paling kuatnya di situ. Maksudnya gue kayak dari dulu pas ngedesain itu gue kayak punya kemampuan untuk bisa membayangkan benda jadinya kayak gimana meskipun belum ada. Kayak kalau lu ngedesain kan lu pasti masih ide semua kan yang ada di kepala lu gitu. Nah kebetulan dari gue ide gitu tuh gue udah tahu sampai kayak level finishingnya seperti apa, sampai detail-detail yang mungkin diperlukan. Ya waktu kayak lu udah jadi masuk di Thrive dan lu megang divisi builder ini atau kerjaan builder, gue rasa sih gue tidak terlalu mengalami kesulitan untuk merealisasikannya, untuk ngebayangin kalau itu bakal jadinya kayak gimana. Tapi pas proses untuk menjadikannya ternyata yang sulit banget dan gue sama sekali belum menguasai waktu itu. Jadi terpaksa semuanya akhirnya otodidak gitu. Ya YouTube waktu itu guru gue sih. Berarti otodidak Mas? Iya, otodidak semua. Jadi dari mulai ngelas, ngetok, ya tahu tentang detail-detail gitu, tentang mesin, listrikan dan ya segala macam lah. Terlalu banyak komponen di motor gitu yang ternyata emang butuh perhatian sedetail itu. Gitu. Tahu Mas. Gue juga baru ngehnya gitu sih. Kalau maksudnya gimana ya? Gue baru ngeh kalau ternyata kalau lu mau bikin motor gitu di pabrik, pantesan orangnya banyak. Ternyata komponennya yang harus dibikin tuh banyak. Perintilannya itu. Iya, gue pikir sih dulu kayak bikin motor sesusah apa sih gitu. Kalau orang lain bisa sih, masa sih gue nggak bisa gitu. Ya bisa sih, tapi ternyata di luar dugaan gue. Tapi which is karena gue senang ya semua problemnya ya happy problem sih. Jadi nggak pernah ada problem yang terus lo pikirin atau lo genah ngerjain itu gitu. Ya lo nikmatin aja karena setiap hari selalu ada ruang buat lo improvisasi gitu. Ingat ada berapa motor nggak Mas yang udah dibangun? Nggak inget lah. Gue nggak pernah. Soalnya kalau di Thrive tuh ada major modified, ada minor modified. Major modified tuh yang membutuhkan waktu lebih banyak, yang detailnya setiap detail hampir gue pikirin karena untuk biasanya itu terkait deket banget sama brand Thrive itu sendiri. Jadi harus bisa mencerminkan dari brand Thrive itu gitu si motor itu. Yang kedua minor modified yang mungkin cuman 20% atau 30% dari si major modified itu. Jadi ya minor modified otomatis lebih banyak ya. Jadi gue kayaknya udah lupa sih gue bikin berapa. Termasuk servis ringan yang berujung besar dan sebagainya gitu. Gak pernah inget sih gue bikin berapa motor. Dari semua motor ada nggak yang jadi favorit Mas Barata gitu? Dan kenapa? Gua nggak pernah attach sama satu motor tertentu gitu pas udah jadi. Karena mungkin gue terlalu nikmatin prosesnya gitu. Jadi beberapa kali ya lu pernah gitu kayak motor udah jadi, wah ini kayak motornya keren nih, kayak gue bakal suka gitu sama motor ini. Tapi hal itu ternyata terjadi sama motor-motor berikutnya gitu. Dan akhirnya gue sadar kalau kayaknya gue gak punya motor favorit gitu. Karena yang gue seneng ternyata proses untuk ngejadiin itu sampai jadi gitu. Dan pada saat itu udah jadi, terus udah di riding gitu sama klien atau institusi atau sebagainya gitu, gue ngerasa kosong lagi gitu loh. Lo kayak harus ngerjain, iya kayak bikin lagi untuk ngisi bejana lo nih gitu. Ya lo harus bikin lagi gitu. Jadi gue baru sadar kalau ternyata prosesnya sih yang bikin gue enjoy, yang bikin gue bisa nikmatin day by day-nya tuh prosesnya.
Mas Barat tuh dulu sempat anak band gitu ya? Iya sih. Gondrong-gondrong Iya, di iya. Gantor bukan sih? Iya. Boleh diceritain sedikit nggak itu band apa mas? Anjir, band apa ya? Band heavy metal gitu kali ya, band thrash metal gitu. Ya karena emang dari SMP, dari SD sih tepatnya gitu, gue udah seneng dengerin musik punk gitu ya. Pertama kali temen gue bawain CD Exploited gitu waktu gue kelas 4. Terus sampai akhirnya mulai senang lagu yang lebih keras lagi, sampai akhirnya stuck di heavy metal gitu. Dan akhirnya ya bikin band sama-sama temen-temen. Ya jadilah si punk dan thrash, punk dan metal crossover gitu, yang biasanya orang sebut thrash metal gitu. Terus ngaruh nggak dari selera musik lo itu ke karya-karya motor lo tuh? Ada ngaruhnya apa enggak sih mas? Unsur-unsur si musik lo itu? Mungkin iya, tapi secara nggak langsung. Dalam arti gini, mungkin dulu musik heavy metal tuh relate-nya dalam arti karena lu ngejalanin keseharian yang lain gitu. Keseharian lo yang lain yang rutinitas lo gitu, misalnya kerjaan lo dan segala macam. Jadi musik metal tuh pelarian yang tepat gitu loh waktu itu. Dan kebetulan ya emang relevan sama keadaan gua waktu itu. Dan waktu lu berkecimpung di bengkel, terus lu bener-bener jadi builder, gua ngerasa ini kayak pekerjaan metalhead sesungguhnya gitu loh. Maksudnya benar-benar bergulat dengan metal gitu. Kayak bunyi audio yang biasa lo denger di audio metal tuh, ini real gitu di sini. Udah ada bunyi gerinda, palu, dentuman-dentuman itu tuh real sifatnya. Jadi gue ngerasa apa ya? Gue malah jadi akhirnya lebih sering denger musik yang lain gitu. Karena mungkin sisi metalnya udah ke cover dari ke cover real gitu. Meskipun gue juga masih seneng nggak dengerin musik heavy metal gitu sampai sekarang. Cuman akhirnya jadi lebih banyak explore juga musik yang lain gitu. Jadi kalau dibilang ngaruh banget sih nggak terlalu sih, tapi mungkin secara lirik, sudut pandang, persistence si band-band ini gitu dari background personilnya gitu yang lebih relate sih. Baik keluarga inti lo sama Mas Baratas kan udah punya keluarga sendiri kan? Itu support apa yang sama yang lo lakuin sekarang ini nggak sih? Sejauh ini yang gue tahu sih support ya. Tapi gue maksudnya gue nggak pernah pengen ngasih mereka beban yang ada di kerjaan gue gitu loh. Jadi gue ya kalau misalnya memang minta support, gue pasti kayak lebih kayak minta izin gitu. Gue kayak misalnya ke depannya lagi ada project gini, boleh nggak gini gitu. Terus, oh ya nggak apa-apa gitu. Ya gue mengartikan pengertian mereka sama apa yang terjadi di keseharian gue tuh bentuk support mereka sih, meskipun secara langsung nggak pernah yang ngerti kan, ayo gue support gitu misalnya kayak gitu. Tapi dengan kayak gitu menurut gue udah cukup sih buat gue tahu kalau mereka support gue sih. Ya mereka sih at the end kayak dengan senang kalau ngelihat progres ini, karena mulai dari nol banget sampai jadi, gue nggak tahu nih jadi apa ya, cuma paling nggak kelihatan gitu ada step gitu. Gue nggak bisa bilang ini sekarang sukses atau gimana gitu, cuman kelihatan ada step. Gue selalu ngelihat usaha ini tuh kayak anak tangga yang nggak ada ininya gitu ya, nggak ada habisnya gitu. Setiap ada step gitu. Nah buat gue untuk melangkah ke satu step itu lebih penting, ke satu step dengan form gitu ya, itu lebih penting gitu, ketimbang cepetan naik gitu atau pindah ke tangga lain. Rumah gua si Tiger kuningnya itu ya mungkin gua udah cukup seneng gitu naik itu gitu, udah cukup gitu buat gua. Kalau misalkan nanti gua ada rezeki untuk harus bisa beli yang cc-nya mungkin lebih besar atau apa, gua rasa kebahagiaannya bakal sama aja sih. Yang penting gua masih bisa modif itu sendiri, hasilnya puas, jelek atau bagus nggak matters buat gua gitu.
Lagi pula lebih menarik sih bikin motor lu sendiri dari leftover parts gitu yang ada di bengkel gitu misalnya, atau colongan waktu lu gitu. Jadi ya terbuild secara natural aja gitu. Kayaknya itu lebih seru sih. Buat orang yang mau terjun ke industri lo, terus sebenarnya ada lah, misalnya di luar sana ada anak muda yang mau juga nih jadi builder kayak Mas Barata gitu, lo ada pesan-pesannya nggak buat dia? Jangan lakuin sih. soalnya berat banget, dalam arti enggak sih, semua usaha berat sih, intinya semua usaha berat. Cuman bengkel tuh kondisi yang kayak gimana ya, variabelnya aneh gitu loh, nggak kayak makanan gitu. Kitchen kan kejam ya, cuman orang pasti butuh makan gitu. Kalau motor orang nggak selalu butuh motor. jadi ini apa ya, usaha yang aneh sih ya. Tapi kalau emang lu suka gitu, terus lu mau masuk ke dunia ini sih, ya pasti lu suka sih. Lu punya kayak apa ya, segudang niat gitu, atau mental lo yang kuat banget. Jadi yang penting gimana cara lu bangun lagi kalau lu udah dijatuhin orang sih, udah cuma itu doang. Karena tiap hari ada aja men problemnya gitu, parah gitu problemnya tuh, aneh-aneh aja gitu. Buat Drive apa nih Mas? Apanya? Harapannya lah. Karena Drive selalu mulainya berlima ya, gue selalu berharap apapun kejadian di Drive tetap berlima sih. Cuman itu doang, karena nggak matters masalahnya, masalah terus ada gitu tiap hari. Dan Drive mungkin bisa berganti bentuk gitu, usahanya agak bergeser sedikit atau belok sedikit atau gimana. Cuman buat gue yang penting gue dan partner gue sih, sama orang-orang yang udah terlibat di dalamnya, karyawan-karyawan dan segala macam. Kalau bisa itu akan selalu seperti itu, nggak pakai backsound nggak masalah.